asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak pengajar kita, Bapak Dr. Abdul Razak MSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Di sini ada Ibu Wakil Dekan 1 FITKN Ambon, Ibu Dr. Haja Siti Jumaida SSMPDI. Kemudian ada Bapak Dr. Muhajir Abdurrahman selaku Wadik 3. Dan dalam Zoom ini juga tergabung Bapak Ibu dosen PPG dan para guru dalam PPG ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di malam hari ini kita akan melaksanakan refreshment sebagaimana surat yang diedarkan oleh panitia. Materi akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Dr. Abdul Razak MSI. Beliau selaku tim panitia nasional program PPG dalam Jabatan Kementerian Agama dan tim panitia nasional UKM PPG Kemendikbud. Materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan mekanisme dan pembelajaran lokakarya PPL. Sebelum kami persilakan kepada Bapak pemateri kita untuk menyampaikan materinya, terlebih dahulu kami persilakan kepada perwakilan dari pimpinan fakultas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 1 FITKN Ambon. Dengan hormat kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini tidak ada acara pembukaan lagi ya, tapi selamat datang saja kepada Pak Rozak ya. Terima kasih telah membersamai kami lagi dalam refreshment untuk lokakarya Pak. Terima kasih ya. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Guru Pamo. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi bersama di dalam kegiatan lokakarya PPG dan PPL ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih karena memang hari ini kita ada pembukaan karena melihat waktu. Jadi mungkin saya kembalikan lagi kepada Bapak Sadam Hussein. Terima kasih ya. Mungkin langsung lanjut saja. Baik, terima kasih Bu Adek atas ucapan selamatnya. Oh ya, dalam Zoom meeting ini diikuti oleh Bapak Ibu dosen PPG dan para guru Pamong yang nantinya akan banyak terlibat dalam program atau dalam lokakarya PPL dalam program PPG dalam jabatan LPTK FITKN Ambon. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Razak MSI untuk menyampaikan materinya. Dengan hormat kami persilakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Konfirmasi, suaranya apa bisa terdengar, Bu Wadek? Ya Pak, dengar. Terdengar dengan jelas Pak. Baik, makasih. Pertama-tama tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pimpinan fakultas, Pak Dekan, Bu Wadek, serta jajaran pimpinan fakultas lainnya, Pak Kaprodi, kawan-kawan, para senior, sini ada Pak Samad, mungkin nanti ada senior yang lain. Pertama, saya mohon maaf, ini saya sedang di tempat di pinggir jalan, kalau suaranya agak terdengar bising, karena saya tadi dari kampus dan kebetulan di kampus PPG Sawangan, itu kalau udah habis maghrib itu sudah tutup dan suasananya agak sepi, jadi saya keluar kampus nyari tempat yang lebih apa, Pak Samad, lebih rame dikit gitu. Karena di kampus Sawangan itu sepi sekali. Jadi saya gitu ini. Saya sampai rumah nggak kejar. Kalau saya ke rumah, saya sampai rumah paling sekitar jam 9. Berarti waktu Pak Samad di sana sudah mau jam 12. Saya cari tempat ini. Baik, Bapak sekalian, saya langsung saja. Mohon izin untuk saya share screen materi yang akan saya sampaikan ya. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, Sudah. baik. Bapak sekalian, ya materi kita pada malam ini
berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan lokakarya program PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Nah, Bapak sekalian, bagi LPTK Yayan Ambon, karena memang untuk pertama kali, jadi mekanisme ini yang memang mekanisme lokakarya yang banyak berubah di tahun ini dari tahun sebelumnya. Seperti yang pernah saya sampaikan mungkin di forum ini, PPG ini sangat dinamis dari sisi kurikulumnya berkaitan dengan konten, juga dinamis dari segi desain prosesnya, desain pembelajarannya, baik pembelajaran pada pendalaman materi maupun pembelajaran pada lokakarya, pada yang termasuk di dalamnya nanti ada peer teaching di situ, nanti setelah itu ada PPL dan baru kemudian pelaksanaan ujian. Dari segi konten, sekali saya katakan bahwa PPG tahun 2023 di Kementerian Agama ini secara utuh dan bulat satu bagian konten dalam kurikulumnya itu menjadikan kurikulum merdeka sebagai satu materi utama ya di dalam pembelajaran. Di samping tentunya materi lainnya yaitu moderasi beragama. Nah, oleh karena itu memang di 2023 ini ada perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam kaitan dengan penyelenggaraan PPG ini. Bapak sekalian, di tahun 2023 ini juga dilihat dari si komposisi peserta, itu peserta di kegiatan program PPG itu dibagi dua kelompok, ada kelompok 1, K1, dan ada kelompok 2, itu K2. Nah, kelompok K1 ini adalah para peserta yang masa peng-SK-an mulai tugasnya itu paling lambat di akhir tahun 2015. Nah, bagi mereka yang K1 itu jumlah beban SKS-nya itu 12, bagi mereka yang K2 itu beban SKS-nya 18. Artinya apa? Perolehan RPL bagi peserta K1 itu lebih banyak, yaitu 24 dari total 36 SKS, sedangkan perolehan SKS dari K2 itu 50-50. Jadi 50% mendapatkan RPL, 50% mendapatkan direct instruction, pembelajaran langsung. Nah, ini gambarannya Bapak sekalian. Oleh karena itu dari sisi materi, kemudian desain pembelajaran lokakarya dan PPL, maka tentunya antara K1 dan K2 itu berbeda. Nah, ini dilihat dari sisi beban SKS masing-masing. Pendalaman materi untuk K1 itu 5 SKS, sedangkan K2 itu 6 SKS. Konsekuensinya apa? Di dalam pendalaman materi K1 itu 10 modul, maka di pendalaman materi K2 ini ada 12 modul yang harus diselesaikan. Nah, konsekuensinya tentunya penambahan waktu di K2. Begitu juga dalam pelaksanaan lokakarya. Di K1 lokakarya itu hanya 3 SKS, di K2 lokakarya itu 5 SKS. Ini juga berkonsekuensi pada penambahan modul, hari, dan sekaligus tentunya tagihan-tagihan produk di dalam kegiatan lokakarya. Nah, pada praktik pengalaman juga sama, di sini hanya 4 SKS, di sini ada 7 SKS. Artinya apa? Maka tagihan untuk penyusunan rancangan pembelajaran ataupun modul ajar dan modul project itu lebih banyak di K2. Nah, itu kira-kira konsekuensi-konsekuensi yang terjadi dari segi desain prosesnya. Bapak sekalian, dalam kaitan dengan kegiatan lokakarya sebagai tahapan kedua setelah proses pendalaman materi, maka tujuan dari kegiatan pembelajaran lokakarya itu pertama, menguatkan pemahaman para peserta terkait tentang kurikulum merdeka, pembelajaran digital, dan PTK. Yang kedua, menghasilkan dokumen perangkat pembelajaran inovatif berbasis kurikulum merdeka, pembelajaran digital, dan proposal PTK. Ya. Nah, yang ketiga, ini proposal PTK ya. Jadi tagihannya adalah proposal PTK, proposal dan IPD dalam PTK.
Nah, yang ketiga, meningkatkan sikap positif terhadap implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran digital, dan pelaksanaan PTK dalam pembelajaran. Ini kira-kira apa tujuan dari Lokakarya. Nah, selanjutnya, produk Lokakarya itu hendaknya menjadi prototipe, ya, perangkat pembelajaran dan proposal PTK tentunya. Apa ini maksud dengan prototipe itu? Bapak Ibu sekalian, bahwa seluruh dokumen hasil Lokakarya itu hendaknya dapat menjadi role model, dapat menjadi sumber rujukan bagi para mahasiswa kelak di kemudian hari mereka selesai melaksanakan kegiatan PPG, mereka lulus dan mereka kembali secara penuh tugas di sekolah. Nah, ketika mereka akan mengembangkan berbagai perangkat pembelajaran dan proposal PTK untuk keperluan-keperluan peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolahnya, maka hasil Lokakarya ini bisa menjadi acuan, menjadi rujukan untuk mengingat kembali apa yang semestinya dilakukan ketika membuat perangkat pembelajaran dan pola perangkat pembelajaran, desain perangkat pembelajaran, unsur dan segala macam kriteria dan sebagainya terkait dengan perangkat pembelajaran seperti apa yang semestinya dikerjakan. Nah, jadi modul produk-produk Lokakarya ini menjadi bahan rujukan. Kenapa begitu? Karena di dalam kegiatan Lokakarya nanti kan melibatkan para dosen. Para dosen yang diharapkan memfasilitasi, dosen fasilitator instruktur yang memfasilitasi aktivitas yang sedang dilakukan oleh para mahasiswa, di samping memfasilitasi tentunya memberi masukan, memverifikasi dan memvalidasi serta menjustifikasi. Ini fungsi dosen yang sangat, menurut saya sangat akademik, ya, memberi masukan, memberikan koreksi, perbaikan, memberikan verifikasi, validasi, ya, dan justifikasi. Jadi apa? Ya, dengan demikian maka hasilnya yaitu sudah sangat baik. Nah, yang kedua, guru pamong terlibat di dalam kegiatan Lokakarya ini diharapkan dengan pengalaman-pengalaman empirik yang dimiliki guru pamong, maka dapat memberi masukan-masukan secara kontekstual terkait dengan dokumen-dokumen perangkat pembelajaran, ya, termasuk pembelajaran digital, pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang semakin melengkapi, ya, semakin menyempurnakan produk-produk perangkat pembelajaran. Nah, itu kira-kira yang perlu dipegangi, dipedomani oleh kita semua di dalam penyelenggaraan Lokakarya ini. Nah, Bapak sekalian, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa di dalam pembelajaran PPG itu dan penilaiannya tentunya itu ada dua tahapan, ya, dua tahapan. Satu, penilaian dalam proses selama aktivitas berlangsung, dan itu bagian dari proses uji kinerja, uji kecakapan seorang guru profesional. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, uji tahap satu, yaitu uji di lingkup LPTK terkait dengan produk Lokakarya, itu hendaknya betul-betul ya, hasil Lokakarya yang dibuat oleh para mahasiswa tidak semata-mata hanya memenuhi formalitas administratif. Kita tidak ingin seperti itu, tapi yang kita inginkan adalah bahwa hasil karya dari kegiatan Lokakarya ini betul-betul itu mempunyai bobot kualitatif yang tinggi, yang bagus, yang terstandar. Maka istilah saya disebut dengan produk karya yang menjadi prototipe. Nah, yang kedua tentunya di dalam pelaksanaan uji kedua, yaitu pada waktu UKM PPG, yang uji di sana itu adalah, ya, uji kelanjutan, di mana uji kinerjanya pada kegiatan praktik pembelajaran yang juga dibuktikan dengan uji portofolio yang mencakup 6 komponen portofolio. Itu sebagai sebuah gambaran prediktif, ya, bahwa sesungguhnya dengan uji kinerja itu bisa kita lihat level keprofesionalan guru kita itu
sejauh mana bisa terpenuhi standar-standar baku mutunya melalui uji portofolio yang 6 komponen, yang 4 wajib, 2 tambahan gitu, melalui praktek pembelajaran, penyusunan rancangan pembelajaran dalam bentuk modul ajar. Nah, jadi modul ajar nanti itu ada modul rancangan pembelajaran dalam konteks implementasi kurikulum Merdeka itu ada 2, satu rancangan pembelajaran dalam bentuk modul ajar, itu sebuah rancangan pembelajaran untuk mencapai CP. Yang kedua, rancangan pembelajaran dalam bentuk modul project P5. Ini untuk mencapai mencapai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi proses pengujian. Jadi kalau ada orang bertanya program PPG itu kok cuma di akhir ya ujiannya gitu. Padahal sesungguhnya tidak. Jadi ketika proses pembelajaran itu ya bersamaan dengan itu ada pengujian, pendalaman materi, kemudian di lokakarya itu juga ada pengujian terkait dengan karya-karya yang dihasilkan. Jadi pengujiannya itu sebenarnya antara pembelajaran dan asesmen itu beriringan selesai pembelajaran lalu dilakukan asesmen yang internal. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, melalui skema seperti itu maka kita harapkan profil lulusan program PPG ini adalah betul-betul guru profesional yang menunjukkan ya selain dia dari profesional tapi dia menunjukkan 5 aspek utama sebagai guru profesional. Yang pertama menunjukkan tampilan diri sebagai orang yang menunjukkan new mindset baru. Apa yang dimaksud dengan mindset baru adalah dia menunjukkan orang yang memiliki pemikiran yang terbuka, pemikiran yang tumbuh berkembang atau growth mindset dan lain sebagainya. Maka dengan growth mindset itu menjadi sebuah modal yang sangat penting untuk bisa merespon berbagai tantangan, berbagai perubahan, berbagai hal-hal baru yang memang segera direspon, diantisipasi, diambil langkah-langkahnya. Itu tidak akan terjadi kalau guru ya berada dalam pola berpikir yang fixed mindset. Kita tidak inginkan guru-guru kita, apalagi alumni program PPG, itu menunjukkan pola pikir yang fixed mindset. Justru yang kita harapkan PPG ini bisa menyuntikkan, menstimulasi, mendorong, memotivasi para guru untuk memiliki new mindset atau growth mindset. Nah, yang kedua, guru profesional yang menunjukkan new attitude and behavior. Jadi perilaku baru, sikap baru yang ditampilkan oleh seorang guru profesional. Ya diantaranya misalnya dia menunjukkan sebagai seorang powerful agile learners, orang yang memiliki kecepatan belajar yang tangguh. Jadi ketangguhan belajar dengan cepat. Jadi ketika melihat sesuatu, misalnya sekarang sedang berkembang cepat, yaitu artificial intelligence. Bagi seorang profesional dengan new attitude dan new behavior, maka dia segera beradaptasi untuk mencermati, belajar tentang apa itu artificial intelligence, mencari aplikasi-aplikasi ya terutama yang free, yang gratis, yang berkaitan dengan artificial intelligence untuk berbagai kepentingan, penyusunan soal, pembuatan PPT, pembuatan alat peraga dan lain sebagainya. Karena saat ini Bapak Ibu sekalian ada aplikasi yang saya juga baru belum lama diberitahu oleh kawan. Kalau kita ingin membuat PPT, maka ya dengan mudah kita bisa lakukan dan ya tentunya nanti kita lakukan verifikasi, validasi dan penyempurnaan perbaikan. Tapi bahan awal itu bisa kita dapatkan melalui artificial intelligence. Dan begitu juga untuk mengkonstruk mencari literatur, jurnal dan segala macam, itu saya juga baru dapat dari kawan dikirim ini cara mendapatkan artikel-artikel yang relevan dengan menggunakan artificial intelligence dan banyak lagi yang lain fungsi-fungsi yang ditimbulkan dari artificial intelligence. Meskipun Bapak Ibu sekalian, hasil riset saya di tahun 2023 ini bersama tim peneliti BRIN tentang
tren, kecenderungan, dan respon dunia pendidikan terhadap artificial intelligence di 6 provinsi itu ternyata menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Karena responnya agak lambat dan lalu kemudian ya tidak ada langkah-langkah yang secara, apalagi langkah cepat, langkah-langkah yang terukur di dalam merespon perkembangan artificial intelligence di dunia pendidikan. Khususnya penelitian saya baru tingkat di level persekolahan, SMA, SMK, dan MA di satuan pendidikan negeri. Nah, artinya apa? Yang negeri saja begitu lambat, apalagi yang swasta. Nah, saya belum melakukan riset di dunia pendidikan tinggi sejauh mana dunia kampus merespon artificial intelligence sebagai satu tantangan baru yang harus segera direspon. Yang ketiga, kita berharap guru profesional tamatan program PPG Kementerian Agama adalah memiliki new skill 5C, 6C, berapa C yang saya kira itu dibutuhkan, itu ya tampak di dalam diri guru-guru kita. Ya, di sini misalnya 5C, communication, collaboration, creativity, critical thinking, complex problem solving. 6C itu masuk kepada computational thinking. Nah, di K2 itu ada materi computational thinking dan design thinking sebagai sebuah instrumen di dalam melakukan problem solving berbasis pendekatan sistem berpikir, thinking systemic. Ya. Ya, itu hal yang baru yang saya kira itu perlu diketahui oleh para guru kita. Nah, yang berikutnya, guru profesional yang memiliki kapasitas new literasi baru yang ya saya kira tidak bisa tidak, termasuk dalam literasi beragama. Jadi bagaimana pemahaman terkait moderasi beragama ini juga menjadi bagian penting para guru kita sehingga dia bisa melakukan pengarus utamaan moderasi beragama di dalam proses pendidikan. Literasi data saya kira sangat penting. Kita tahu sekarang banjir sekali data yang masuk ke dalam big data dan sebagainya. Nah, bagaimana data itu dimanfaatkan dengan baik. Literasi digital, literasi teknologi, ya saya kira Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam lokakarya ini untuk penyusunan pembuatan media pembelajaran, sumber belajar, itu hendaknya dari yang sederhana sampai ke media pembelajaran dan sumber belajar berbasis digital. Itu kita tagihkan ke sana karena itu tidak bisa lagi terhindarkan bagi guru. Literasi media, bagaimana pemanfaatan media sosial, kita tahu dalam beberapa waktu belakangan ini, dan Indonesia berita-berita hoax-nya juga cukup tinggi. Nah, ini juga satu persoalan. Dan literasi manusia, literasi humanistik ini berkaitan dengan entrepreneurship, ya, social entrepreneurship yang harus dibangun. Nah, seorang guru harus menunjukkan social entrepreneurship, ya. Jadi dia bagaimana bisa meng-create di dalam pengembangan SDM tersebut. Dan yang terakhir, dia menunjukkan new practice. New practice itu berbeda dengan best practice. Best practice itu artinya melakukan peniruan, melakukan percontohan, mencontoh, meniru, memodifikasi, ya lalu kemudian hasilnya sama dengan yang ditiru itu. Itu namanya best practice. Kalau new practice itu artinya melakukan peniruan, melakukan modifikasi, pencontohan, maka hasilnya itu lebih bagus dari yang dicontohnya itu, melewati batas kualitas dari barang yang dicontoh itu. Nah, bagaimana guru-guru kita? Nggak apa-apa dia mencontoh misalnya modul ajar, dia baca, dia lihat, lalu kemudian dia tiru, tapi ada hal-hal yang berbeda yang dikembangkan yang baru. Nah, itu sebagian itu disebut dengan new practice, bukan best practice. Nah, guru-guru kita Taman PG seperti itu. Nah, Bapak sekalian, namun demikian faktanya dalam perjalanan program PPG, ini hasil evaluasi tahun 2021, sekarang belum dievaluasi lagi. Nah, tapi paling tidak sebagai sebuah catatan, masih ada 8 poin yang menunjukkan adanya masalah-masalah yang belum teratasi dengan baik pada mahasiswa program PPG. Kaitan dengan pola pikir tadi sudah saya sampaikan, masih cukup dominan yang berpikirnya fixed mindset, kemudian pemahaman terhadap assessment, dan pengembangan instrumen assessment itu juga persoalan, termasuk yang hot itu juga saya kira pengalaman saya mencoba meneliti tentang
soal ujian sekolah akhir tahun itu itu belum menunjukkan soal hot dan lainnya soal literasi itu juga persoalan. Nah, Bapak sekalian, kegiatan lokakarya, pembelajaran lokakarya ini sebenarnya menjadi pengkondisian kepada para mahasiswa agar mereka betul-betul siap dan menunjukkan performa yang sangat bagus sehingga ketika mengikuti UKIN, maka dokumen yang disubmit untuk UKIN, baik untuk dokumen rancangan pembelajaran, kemudian portofolio, itu dokumen yang sangat bagus. Yang saya kira sudah berdasarkan pengalaman selama masa lokakarya. Oleh karena itu lokakarya menjadi sangat penting karena dia mengkondisikan dan memberikan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana pembuatan berbagai perangkat yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan UKIN, misalnya seperti itu. Nah, ini proses dalam UKIN saya lanjut saja, tidak di depan. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, di dalam kegiatan lokakarya fokus kajian materi dan simulasi serta latihan itu pada implementasi kurikulum merdeka. Activities based kurikulum, jadi mahasiswa bekerja untuk menyusun berbagai perangkat, tapi juga sesungguhnya di dalam activity based kurikulum itu, ya mereka juga ya bisa secara simultan mendapatkan berbagai kebijakan yang terkait dengan kurikulum merdeka, regulasi terkait dengan kurikulum merdeka, filosofi dalam kurikulum merdeka, kemudian strategi implementasi dalam kurikulum merdeka, itu juga secara tidak langsung itu akan didapatkan di dalam proses lokakarya ini. Nah, karena yang paling pokok sebenarnya pada lokakarya ini adalah penyusunan perangkat pembelajaran dan penilaian sehingga mereka menghasilkan karya-karya seperti itu. Termasuk juga di dalamnya adalah nanti melahirkan modul ajar dan modul project P5 dan PPRA. Bapak sekalian, dalam kegiatan lokakarya ada 11 kegiatan belajar yang akan diikuti oleh mahasiswa program PPG dan jabatan K1 ini, ya. Nah, di dalam 11 KB itu diikuti dengan lembar kerja. Nah, lembar kerja ini sebagai satu instrumen saja. Jangan sampai peserta itu nanti terjebak dan terjebak kemudian kepada ya LK. LK itu sebagai instrumen saja yang dibuat oleh tim panitia nasional untuk membantu para mahasiswa di dalam melaksanakan tugas-tugas di lokakarya ini. Artinya apa? Ya, model itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, dari 11 KB itu dan 11 lembar kerja itu, LK1 sampai LK11, KB1 sampai KB11, isi dari KB1 itulah terkait dengan bagaimana para mahasiswa nanti di sekolahnya, di madrasah, itu terlibat di dalam penyusunan KOM atau KOS, kurikulum operasional madrasah, kurikulum operasional sekolah. Sebagai bagian dari komunitas di sekolah, ya, ketika menyusun KOM, maka kita berharap mahasiswa PPG ini ya menjadi leader, menjadi aktor terdepan, ya, karena ya telah mendapatkan pembekalan yang sangat cukup ya terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Karena ikut pelatihan kurikulum Merdeka itu paling pelatihan IHT 4 hari ya, 4 kali 8 jam, 32 jam. Itu atau paling ya kira-kira misalnya 1 minggu 7 hari ya kira-kira ya sampai 50 jam gitu atau 60 jam. Nah, sementara dalam lokakarya, dalam PPG ini kan sudah dimulai dari modul pendalaman materi, lalu diperkuat di lokakarya ini yang waktunya kurang lebih sekitar 18 hari, nanti ditambah dengan peer teaching dan segala macam itu, review dan sebagainya, lalu kemudian nanti ada PPL, jadi cukup lama dan kami di Panitia Nasional memastikan bahwa ya para guru peserta
PPG ini memiliki kecakapan yang mumpuni terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira filosofi kurikulum merdeka, regulasinya ini tidak saya bahas, tapi yang paling penting yang ingin kami sampaikan bahwa implementasi kurikulum merdeka sangat memerlukan pola pikir growth mindset bagi aktor-aktornya, guru, kepala sekolah, kepala madrasah, dan tentunya para pengawas itu harus memiliki pola pikir yang growth mindset. Ini saya kira menjadi syarat penting agar agar ya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang berikutnya ya tentunya memahami paradigma belajar dalam konteks kurikulum merdeka dan pergeseran paradigma belajar itu. Ini saya kira juga penting disadari, dipahami oleh para mahasiswa kita. Yang berikutnya adalah perubahan paradigma pembelajaran yang saya kira ini sudah cukup lama sebelum kurikulum merdeka ada. Ini juga sudah banyak bahan tulisan terkait dengan perubahan paradigma dalam belajar. Nah, juga transformasi dan apa yang harus dilakukan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka dan apa yang harus dilakukan oleh para guru. Itu beberapa hal ya yang penting saya kira dalam kaitan dengan ini bisa memastikan terkait dengan pencapaian generasi unggul yang berkarakter Pancasila dan moderat beragama. Ini terkait dengan filosofi, dan oleh karena itu maka program pendidikan profesi guru ini betul-betul melahirkan guru profesional yang ya inspiratif, yang kreatif, ya, yang saya kira punya powerful ya di dalam proses pembelajaran, yang saya kira ini menjadi penting. Ini harapan yang kita tanamkan, kita cita-citakan, kita inginkan ya, kita rumuskan di dalam kurikulum merdeka. Nah, yang berikutnya ini beberapa tahapan prinsip kurikulum merdeka. Saya lanjut saja pilihan-pilihan ini bahan. Oke, nanti di profil pelajar Pancasila dan dimensinya dan segala macam itu berikutnya. Nah, yang kedua adalah dalam loka karya, ya, dalam loka karya nanti di KB1 itu kan bagaimana guru terlibat dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, ini penting apa peran dan fungsi, seperti apa kurikulum operasional sekolah itu. Nah, coba kita lihat guru-guru kita harus paham betul isi kurikulum operasional sekolah, apa yang harus ada. Ini proses-prosesnya. Yang paling penting ini isi kurikulum operasional satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah. Ini kira-kira, nah bagaimana menyusun visi, misi, tujuan, bagaimana melakukan evaluasi diri sekolah, sehingga sekolah itu menunjukkan karakteristiknya yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain, sekolah ini dengan sekolah lain, pengorganisasian pembelajaran, rancangan pembelajaran, kemudian evaluasi dan lampiran. Ini isi kurikulum operasional sekolah, madrasah, dan guru-guru kita, tamat PPG, dia bisa memahami ini. Ini kerjaan-kerjaan yang saya kira harus dilakukan dalam loka karya besok, ya terutama pada bagian-bagian ini, ya. Ini yang silakan nanti mereka diajak untuk menganalisa contoh gitu ya, dari kurikulum operasional sekolah yang ada, lalu dibedah. Itu saya kira juga bagian penting. Nah, yang kedua terkait dengan struktur kurikulum merdeka, ya nanti mereka memahami struktur kurikulum di MI, MTS, MA seperti apa, di RA, di SD, di TK gitu, ya strukturnya seperti apa. Ini contoh-contoh saja. Ini misalnya struktur kurikulum di PAUD ya, seperti apa, muatan lokalnya nih Sanawiyah, SMP, seperti apa, sekedar contoh-contoh saja. Nah, itu bagian yang kedua yang saya kira dalam kaitan dengan struktur kurikulum, ya mereka memahami isi yang kemudian di situ ada muatan lokalnya terkait dengan kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional madrasah. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana mereka, para mahasiswa itu memiliki kemampuan melakukan analisis terhadap CP, capaian pembelajaran, lalu kemudian dari analisis CP itu bagaimana mereka menyusun TP, tujuan pembelajaran, lalu kemudian bagaimana tujuan pembelajaran yang ada itu disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran ATP. Jadi itu sebagai sebuah langkah dalam pengembangan perangkat pembelajaran di dalam kurikulum
Merdeka. Nah, ini KB2 ya pada CP, bagaimana menganalisis CP. Ini saya kira contoh-contoh saja ya. Ini pembelajaran di CP ya. Nah, isi CP ini fase-fasenya. Ini saya kira nanti pelajari komponen CP itu ada 5. Ini seperti ini. Pemahaman terhadap CP, isi CP, kompetensi dalam CP itu tidak tunggal. Elemen CP yang terkait dengan materi pada mapel tertentu. Nah, ini isinya ini. Nah, bagaimana mereka menyajikan nanti itu. Ini CP ya semua. Saya agak cepat. Ini elemen CP, kompetensi. Ini contoh bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, ini contohnya yang dari lingkup menganalisis dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Ini kira-kira seperti ini. Nanti mereka menyusun tugasnya di LK-nya menyusun tujuan pembelajaran dari CP tertentu. Ini kaitan dengan CP ya, rancangan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan lokakarya ini mahasiswa diminta untuk menyusun modul ajar rancangan pembelajaran ya, satu tipe rancangan pembelajaran yang sederhana yang memuat 3 langkah tujuan, langkah kegiatan pembelajaran dan asesmen. Ini modul ajar yang sederhana. Lalu yang kedua, mereka juga diminta untuk menyusun modul ajar yang lengkap, yang di dalamnya menggambarkan ada 17 komponen. 17 komponen di dalam modul ajar. Nanti kita lihat ya. Nah, yang berikutnya mereka memahami betul ya terkait dengan asesmen dan paradigma asesmen di dalam konteks kurikulum merdeka, sehingga ketika melaksanakan asesmen yaitu betul-betul mereka bisa pahami dengan baik yang berbeda dengan pelaksanaan asesmen dalam kurikulum sebelumnya. Ada bagian-bagian yang berbeda. Nah, dalam kurikulum merdeka, asesmen itu terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nanti mereka, para mahasiswa itu dalam lokakarya bidang asesmen itu menyusun asesmen awal itu instrumennya seperti apa, lalu menyusun asesmen formatif itu seperti apa, dan menyusun instrumen asesmen sumatif. Jadi termasuk di dalamnya ya apakah itu bermuatan hot atau belum. Nah, itu juga nanti mereka akan mengerjakan tugas-tugas itu, dan dosen bersama para guru tentunya melakukan pendampingan, melakukan memberikan masukan ya, menyempurnakan, mengoreksi, dan tadi memverifikasi dan memvalidasi serta menjustifikasi dari karya dalam bidang asesmen misalnya. Nah, prinsip-prinsip harus dipahami oleh para mahasiswa dalam asesmen itu. Alur asesmennya juga harus dipahami. Ada 7 alur yang harus dilakukan di dalam melaksanakan asesmen itu ya. Nah, itu kira-kira terkait dengan asesmen pembelajaran dan asesmen, termasuk hal-hal lain yang terkait. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah punya satu TP. Nah, sekarang yang KB5 materi ajar dan media pembelajaran. Nah, dalam kaitan dengan pengembangan materi ajar, maka bagaimana sesungguhnya para mahasiswa kita itu bisa mengembangkan materi ajar yang konvensional dan materi ajar berbasis pada pembelajaran digital. Nah, ini penting. Jadi materi ajar berbasis pembelajaran digital itu seperti apa? Itu yang saya kira perlu juga mahasiswa kita paham berkaitan dengan penyiapan itu. Kita tahu hari ini kompetensi guru profesional di samping yang 4 yang ada hari ini, yang itu juga sudah dikembangkan lebih lanjut di dalam keputusan Dirjen GTK tentang kompetensi guru profesional. Tidak kalah pentingnya juga ya, guru profesional itu samping memiliki kompetensi yang selama ini kita kenal, juga kompetensi digital. Kompetensi digital itu terkait dengan networking skill, kecakapan melakukan jejaring, communication skill, kecakapan berkomunikasi, ya menyusun konten, komunikasi,
metode komunikasi dan sebagainya. Gitu. Eh, Thinking skill, ya kecakapan berpikir tadi saya sampaikan dari thinking skill ini ada positive thinking, ada critical thinking, ada creativity thinking, ada design thinking, ada computational thinking. Nah ini yang perlu juga dipahami oleh mereka. Nurturing skill, ya keterampilan-keterampilan lanjutan. Eh, yang berikutnya adalah management of knowledge. Ya, sekarang dunia digital menghadirkan sumber pengetahuan yang sangat terbuka, dan oleh karena itu maka perlu kemampuan mengelola pengetahuan yang diperoleh dari teknologi digital ini. Nah, yang kedua, dalam kaitan dengan penyusunan materi ajar, kalau kita gunakan kerangka OECD, maka hendaknya materi ajar itu disusun tidak cukup kalau hanya menempatkan dan mendasarkan pada disiplineri atau satu bidang ilmu saja. Misalnya materi toharo dalam bidang fikih, ya hanya dilihat berdasarkan tinjauan fikih semata, tidak tinjauan lain. Nah, sesungguhnya fikih ya dikaji dalam bidang keilmuan yang lain, sosiologi, ekonomi, antropologi, sesuai dengan tema-tema yang tepat. Di samping itu, dalam materi fikih misalnya, itu juga harus didekati melalui eh, pendekatan lintas berpikir, yang disebut dengan lintas mazhab. Jadi kalau materi fikih misalnya ya sebaiknya itu kajian tinjauan 45 mazhab itu mestinya harusnya sudah disusun. Misalnya tentang berwudu, tata cara berwudu. Nah, dalam konteks pandangan 45 mazhab itu ya seperti apa? Nah, itu bagian di dalam konteks pengembangan materi ajar. Yang dalam konteks OECD disebut dengan interdisipliner, lintas disiplin ilmu. Nah, yang berikutnya, materi ajar juga itu disusun dalam kerangka epistemik. Dalam kerangka epistemik itu eh, perwujudannya itu melalui apa, mengapa, bagaimana, kemudian konteksnya apa, lalu untuk apa. Nah, ada 5 hal ya, apa, mengapa, bagaimana, untuk apa, dan keterkaitannya apa. Itu yang penting yang saya kira perlu disajikan oleh para guru kita memahami bagaimana mendesain materi ajar itu dengan skema yang epistemik gitu. Ya, tadi skema interdisipliner, jadi jangan hanya disipliner saja. Ini juga contoh lain, misalnya dalam pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognitif. Nah, tadi tambah satu lagi, jadi pengetahuan kontekstual. Ini yang saya kira perlu dipikirkan bagaimana para mahasiswa kita bisa mengembangkan ajar. Artinya apa? Mahasiswa PPG itu ya ketika mengajar tidak mengandalkan pada buku teks siswa, buku teks guru, ya sudah cukup. Tidak itu. Tapi dia buat materi ajar sendiri yang dia kembangkan, ya buku-buku itu sebagai pendukung penopang sumber belajar. Itu kira-kira begitu. Nah, dalam kaitan dengan media, ya, dalam kaitan dengan media pembelajaran dan alat peraga, maka tentunya seiring dengan perkembangan teknologi digital, tidak cukup hanya menggunakan media konvensional, ya, cetak, transparan, audio, slide, video multimedia interaktif, yang e-learning, itu saya kira termasuk juga bagaimana membuat media sosial yang bisa digunakan untuk keperluan pembelajaran. Jadi dalam pembuatan media itu ya sudah mengarah kepada pembuatan media digital, media sosial yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, beberapa klasifikasi media, saya kira ini contoh-contoh yang nanti akan dibuat oleh peserta, ya termasuk dalamnya media digital. Karena pembelajaran digital juga penting, ya harus di. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan modul ajar. Ini modul ajar yang lengkap, yang terdiri dari 17 komponen. Ya, ini komponen terdiri dari tiga komponen utama dan sub komponennya ada 17. Komponen informasi umum ini isinya ini, komponen inti ini, komponen lampiran isinya ini. Nah, bagaimana para mahasiswa membuat modul ajar yang saya kira eh, memenuhi standar komponen modul ajar yang lengkap. Ya. Itu
di samping tadi yang saya katakan yang sederhana juga dikerjakan, dibuat oleh para mahasiswa. Ini contoh-contoh penjelasan komponen modul ajar yang 17 itu, dari mulai cover, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, dan pelajar rahmatan lil alamin, sarana prasarana, model pembanding tindakan, pelaksanaan asesmen, gitu, menyusun pertanyaan pemantik. Ini saya kira penting ya, bagaimana para guru-guru kita itu memiliki kemampuan mengajukan pertanyaan pemantik. Ini sesuatu yang tidak mudah juga kalau belum terbiasa. Kegiatan belajarnya tetap berdasarkan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Gitu. Ini refleksi, ini saya kira ini menarik ya. Ada refleksi dari peserta didik terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, dan ada refleksi dari guru terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Saya kira ini bagus ya. Refleksi siswa didik dulu, dan ini lampiran terkait dengan lembar kerja peserta didik, kemudian aspek pengayaan dan aspek remedial dan pengayaan itu, kemudian bahan bacaan pada peserta didik seperti apa, glosarium. Nah, ini segera menarik ya, dengan modul ajar itu ada glosarium menambah wawasan pengetahuan ya baik bagi guru maupun tentunya bagi siswanya. Nah, menambah ada daftar pustaka, dulu RPP tidak ada daftar pustakanya. Seperti itu. Kalau modul ajar ya sekaligus dia bisa berfungsi ya sebagai bahan untuk peningkatan wawasan pengetahuan bagi para peserta didik. Nah, yang berikutnya, Bapak sekalian, terkait dengan penyusunan modul project P5 dan PPRA. Ini kita lihat di sini modul project pada KB11. Ini profil pelajar Pancasila yang saya kira kita sama-sama sudah memahaminya ya. Ini dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini lebih tergambar profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan alamin ini dalam satu lingkaran, tapi memang tidak bisa mensublimasi ini, mengganti ini berdiri sendiri masing-masing, tapi dalam satu lingkaran. Nah, ini PPRA dia dilaksanakan dalam konteks kurikuler ya. Jadi ada di kegiatan kurikuler itu harus terjadwal, dan itu ada sekian kali pertemuan itu di dalam melaksanakan P5 ya. Nah, ini terkait dengan PPRA. Ini prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan di dalam implementasi PPRA, P5 PPRA. Nah, ini bagaimana mendesain, salah satu bagian penting dalam workshop nanti adalah mendesain modul project. Ini yang di awal tadi sudah saya ulas, dan pekerjaan mahasiswa adalah menyusun modul project. Nah, ini tahapan-tahapan waktu yang saya kira nanti bisa dibaca lebih lanjut di pedoman tentang tema-temanya. Ini perjenjang ya, terkait dengan RA dalam satu tema dalam satu tahun itu ada berapa? 1 sampai 2, 2 sampai 3, MI 3 sampai 4, 3 sampai 4. Nah, 2 sampai 3 itu, terus 3 proyek dan seterusnya. Ini gambaran yang telah ditentukan, dan ini minimum. Artinya madrasah punya kesempatan untuk menambahnya lagi ya. Nah, ini aktivitasnya di dalam implementasi P5 PPRA bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa semesteran. Ini contoh. Nah, ini Bapak sekalian, isi modul PPRA itu apa? Gitu. Ya, kalau
kita lihat, maka ini modul PPRA, profil modul, yang isinya profil modul itu apa? Tema dan ya, tema dan topik ya, atau judul dari modul itu, lalu kemudian tujuan, lalu aktivitas dan assessment ya di dalam pelaksanaan eh, P5. Ini contoh ya, contoh P5 yang dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Probolinggo ya, terkait dengan implementasi P5. Nah, yang berikutnya, yang terakhir dalam kaitan dengan apa? Dengan pokok karya adalah penyusunan proposal PTK dan penyusunan instrumen pengumpul data dalam kegiatan PTK. Saya kira saya tidak banyak jelaskan ini karena ini konsep-konsep PTK teman-teman sudah terbiasa kalau ini. Ini cara dalam menulis di proposal PTK. Ini bukan hal-hal yang baru yang saya lihat terkait dengan apa? Dengan PTK ini. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, Bapak sekalian, ini sekedar agenda harian, hari ke-1, kedua, terus berlanjut nanti tinggal disesuaikan ini jadwalnya. Hari ke-6, 7, 8, 9, 10, sampai kepada hari 20, ya. Nah, ini kemudian nama kelompok, lembaga kerja, gitu ya. Kemudian LKPAI, ya, nama kegiatan belajar, LK Lembaga Kerja PAI, Rumpun PAI, Bahasa Arab, dan MI. Ini apa masalah pembelajaran yang sebenarnya sangat perlu ya untuk dilatihkan, diteliti, dicermati, disimulasikan. Nah, kemudian ini ya sama beberapa ini rancangan waktu, nanti silakan diganti saja harinya ini apa Senin 23 Juni nanti hari apa. Tapi kerangkanya adalah sama ya, terkait dengan kerangka yang sudah yang walaupun ya apa rancangan waktu ini bisa digunakan sebagai acuan, nanti silakan disesuaikan untuk kebutuhan lokakarya saat ini. Harinya, jadwalnya disesuaikan ya. Kalau materi-materinya saya kira ini masih bisa dipakai ya untuk kebutuhan kontrak belajar dan acuan dalam pembelajaran. Saya kira itu Pak Moderator, Bu Wadek, dan Ibu pimpinan lainnya, serta Bapak Ibu para guru PAMO, Bapak Ibu para kolega dosen dan pimpinan yang saya hormati terkait dengan penyajian materi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya khawatir waktunya terlalu malam, maka saya relatif agak cepat di dalam menjelaskan. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter atas paparan materi yang sangat menarik ini. Sesi selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu, apakah dari Bapak Ibu guru Pamong atau Bapak Ibu dosen dalam PPG ini, jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau lebih diperjelas lagi, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada hal yang ingin didiskusikan. Di sini ada Pak Samsuar, ada Ibu Dr. Ajeng, kemudian ada Pak Dr. Nur Said. Saya lihat juga dari Bapak Ibu guru Pamong ada Ibu Andi Rahmania, kemudian ada Pak Jun, Ibu Ratna. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya di unmute saja mikrofonnya. Kalau memang sudah jelas ya Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan. Ya, di sini juga ada Pak Dr. Abidin, ada Pak Dr. Samad, Pak Samsuar. Silakan Bapak Ibu. Iya Pak.
Pak Abi, suaranya belum kedengaran, Pak. Mungkin bermasalah mikrofonnya, Pak. Memang sudah unmute tapi tidak kedengaran. Bisa dicabut dulu headsetnya, Pak. Iya, diam. Untuk nanti minta materinya ya. Oh ya, siap. Siap. Dan beda institusi dengan itu. Misalnya dia di PU di Sumatera, dia di PU Jakarta. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti Ya, saya sepertinya apa yang disampaikan oleh pemateri kita di malam Pak Sadam, halo. Oh ya, Pak Dr. Nur Said, barangkali ada hal yang ingin Ya, ditanyakan, silakan. baik. Terima kasih Pak Sadam dan yang terhormat Pak Rajak dan pimpinan yang ada di YUM dan serta Bapak Ibu sekalian. Saya masih agak rancu Pak Rajak tentang apa namanya nanti prosedur kerjanya antara nanti DPL dan atau dengan guru pamong nanti prosedurnya seperti apa. Tadi memang sudah agak ada penjelasan-penjelasan, tapi lebih realnya nanti langkah-langkahnya seperti apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah dalam Lokakarya ini pengawasannya juga full bersamaan antara guru pamong dengan dosen DPL ini bagaimana Pak? Saya rasa itu yang perlu minta penjelasan lebih real lagi Pak. Makasih. Terima kasih Pak Dr. Nur Said. Bisa langsung ditanggapi, silakan Pak Dr. Ya, terima kasih Pak Nur Said ya. Eh, Kalau idealnya nih ya, ini bicara ideal. Idealnya antara dosen dan guru pamong itu sama-sama memfasilitasi dalam kegiatan Lokakarya ini. Nah, jadi nanti ketika kontrak itu silakan berbagi tugas antara guru pamong dan dosen. Lalu kemudian ya masing-masing sebenarnya memberi masukan, Pak. Sebenarnya dosen dan guru pamong bisa terlibat bersama-sama dalam memberikan masukan. Tapi pengalaman yang ada, ini pengalaman yang ada nih Pak Nur Said. Beberapa kali saya bersama dengan guru pamong, Iya. ya guru pamong itu ya dia memberi masukan. Kadang-kadang dia minta lebih dulu Pak, saya akan beri masukan nanti Bapak yang menyempurnakan. Nah itu kira-kira seringkali itu. Nah ya satu dan lain hal. Jadi yang paling penting kan nanti mereka dalam kontraknya mengerjakan misalnya kaitan dengan KB1 tadi penyusunan kurikulum operasional sekolah atau madrasah. Nah, pada bagian mana yang akan dikerjakan? Nah, misalnya nanti contoh mereka atau itu misalnya Bapak lakukan dengan cara melakukan bedah kasus. Bapak carikan aja model misalnya nanti itu kan berapa hari carikan contoh bisa melalui internet tentang kan banyak sekarang itu kurikulum operasional sekolah atau madrasah. Silakan itu dibedah. Nah, misalnya apakah visinya itu sudah tepat di dalam menyusun visi kan sebenarnya apa saja rukun-rukunnya kan gitu secara konsepnya. Nah, Iya, apakah Pak. rumusan misinya? Jadi caranya bisa melalui bedah kasus, Pak. Ada hal-hal yang bisa melalui bedah kasus. Lalu kemudian ya mereka silakan susun visi sebagai sebuah apa kira-kira bayangan ketika sekolah Anda akan menyusun kurikulum operasional sekolah atau madrasah. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi berbagi peran silakan dan atau bersama-sama dengan guru pamong. Yang paling penting sebenarnya adalah eh, kedua kedua apa dosen dan guru pamong itu sama-sama memberi masukan terkait dengan apa karya-karya yang dihasilkan oleh para mahasiswanya ini. Kira-kira begitu Pak Nur Said. Baik, Pak. Ya. Kalau nanti kan harus sinergi nih, Pak ya. Apakah mahasiswa nanti juga dikasihkan Ya, apa langkah-langkahnya juga sudah dikasihkan atau belum nantinya?
Nanti di LK Pak, silakan nanti lihat di LK. Tapi lagi-lagi LK itu sebagai apa ya, salah satu saja, jangan kemudian mengikat. Karena LK itu kami buat dan bisa saja Bapak memodifikasi LK itu dengan yang lebih ini, dan dari guru Pamong misalnya, Pak ini LK-nya kita sempurnakan, nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang exactly harus begitu. Oh, Lagi-lagi itu sebuah instrumen aja, instrumen yang kami coba siapkan, bisa dimodifikasi. Begitu. baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Nur Said dan terima kasih atas penjelasannya Pak Dr. Rozak. Selanjutnya barangkali masih ada Bapak Ibu yang lainnya yang ingin dikonfirmasi atau diperjelas oleh Bapak pemateri kita. Saya persilakan, kita masih ada sekitar 10 menit, Pak. Iya, ada Pak Sadam. Ya, silakan Pak Dr. Samad. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rojak, kita terbuka aja ini ngomongnya. Ya, Kondisi kita di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ada teman-teman yang sudah jadi fasilitator untuk sekolah penggerak. ya, Cukup banyak juga sih. Terus ada juga yang bervariasi, ada juga yang di ban SM, ada di ban PAUD, apa segala macam. Ini kan karena hari ini kita baru, nggak tahu ya, karena baru mulai, dan mungkin kalau saya mau bertanya, ini kegiatannya jalannya kapan? Mungkin ada satu pertemuan, ini mungkin lebih teknisnya ke kepanitiaan, tapi minta izin juga dari Pak Roja. Apa memang ini langsung dilaksanakan karena ada hal yang baru. Kalau dia eh, apa yang saya itu sudah dipahami, tapi yuk masuk di Kementerian Agama punya itu kan belum. Itu teman-teman dosen apa grup Among itu juga kalau dari sekolah Kementerian Agama kan belum memulai itu Pak Roja. ya, Terus ya, kolaborasi itu untuk menyamakan persepsi itu bisa saja dilakukan kalau kita punya range waktu yang, saya sekarang lagi di Bula di Seram bagian timur agak jauh, saya tidak tahu perkembangan dari terakhir ini. Mungkin teman-teman juga sudah berdiskusi di kelas, lebih baik kita ngomong apa adanya saja, terus bagaimana mencari jalan keluarnya. Ibu Ade, Pak Sam, teman-teman yang aktif juga sekarang di sekolah penggerak sebagai fasilitator ataupun pelatih ahli, mungkin bisa apa ya namanya, di kaitannya dengan punya model Kementerian Agama itu kan kita selama ini juga belum begitu tahu ya. Mungkin masukan dari Pak Roja kaitannya dengan kondisi real kita yang ini kita sangat kita butuhkan supaya langkah yang mungkin kita ambil dalam beberapa hari ini bisa dilaksanakan gitu. Makasih Pak Roja. ya. Baik, makasih Pak Samad. Ini memang eh, apa ya? Memang ini agak berkejaran waktu ini Pak Iya. Samad ini. Ya, ya. Eh, Bapak sekalian, kemarin ada diskusi di grup itu, saya coba buka ya. Itu jadwal yang sudah di, mungkin Kaprodinya kan masuk ke dalam grup ya. Nah, itu ada jadwal yang sudah dibuat oleh Mas Samsul kaitan dengan sistem, dan aturan-aturan pembagiannya juga nanti silakan mengikuti yang ada di yang ada di grup itu ya. Kalau Iya. saya yakin Iya. teman-teman di pengelola terutama itu sudah ada dalam grup. Nah, mengikuti itu pembagian-pembagiannya untuk lokal karya dan tanggal-tanggalnya. Kalau kita lihat ini tanggalnya Pak Samad memang harus sudah dimulai tanggal 28. Saya lupa tanggal 28 itu hari Hari Rabu, hari Kamis, hari hari Kamis. Kamis ya. Nah, di hari libur itu ya. Iya, Ya, jadi hari Maulid kalau nggak salah itu. iya, Nah, Pak. ini sudah disesuaikan dengan mempertimbangkan waktu Pak Samad sampai akhir agar agar jangan sampai lewat tahun dan berbagai macam ujian. Jadi ini sekali lagi mohon maaf memang kita agak terpepet dengan waktu.
Nah, oleh karena itu saran dari Pak Samad saya sangat sepakat ya, teman-teman yang dari guru yang memang menjadi fasilitator guru penggerak itu saya kira teman-teman para dosen bisa berbagi, bisa sharing ya di dalam konteks kegiatan lokakarya ini. Nah, Iya, jadi betul. saya kira karena lokakarya ini sebagian besar pada bagaimana sesungguhnya kurikulum merdeka itu diimplementasikan. Nah, kalau Iya, pada bagian-bagian misalnya pengembangan materi ajar, pengembangan media pembelajaran, penyusunan sumber belajar dan beberapa hal itu saya kira itu itu bisa, insya Allah. ya tidak terkait langsung, tapi dulu pernah kita ajar, kita dapatkan dan saya kira itu bisa teman-teman dosen. Tapi yang lainnya, nah, bagaimana nanti penyusunan eh, dokumen-dokumen tadi, modul ajar, baik modul ajar yang lengkap maupun modul ajar yang sederhana, ya 3 langkah, yaitu semuanya dilakukan. Karena poinnya begini, Pak Sama dan teman-teman sekalian, kita berharap ini ya sesuai dengan prinsip dalam kurikulum pendidikan profesi itu kan activity learning activity based. Jadi Ya. pembelajaran berbasis aktivitas. Jadi yang mengerjakan itu ya memang mahasiswa, maka kemudian guru pamong dan para dosen itu mendampingi dari kerjaan mereka. Ya, kegiatan pendampingan itu sekaligus mengkritisi, menyempurnakan, ya, mengasih catatan-catatan, masukan-masukan, tentunya dengan sesuai standar akademik, gitu. Nah, akademiknya seperti apa, termasuk juga dalam kaitan dengan ya tadi itu hasilnya menjadi sebuah prototipe. Prototipe Ya. menjadi role model. Jadi dokumen misalnya satu modul ajar itu menjadi model. Dokumen yang modul ajar yang sederhana jadi model. Terus assessment, bagaimana assessment yang berorientasi hot, yaitu hot yang seperti ini, 2-3 butir, ya gini nanti kelanjutan kan kalau menyusun soal hot, misalnya soal hot itu kan harus ada 3 komponen pokoknya. Ada stimulus, ada stem soal, dan ada option. Nah, stimulusnya yang kayak apa yang bisa dibuat, lalu eh, pokok soal yang kayak apa, dan lalu optionnya kayak apa. Nah, itu seperti itu. Karena Pak Samad, saya kemarin menganalisa soal buatan guru untuk ujian sekolah akhir tahun di Iya. Jakarta, di beberapa sekolah di Tangerang Selatan. Apa yang saya temukan dan saya kaget, soal untuk ujian sekolah itu betul-betul kadarnya soal masih level C2 karena masih per definisi. Padahal itu untuk ujian sekolah. Nah, Hmm. sementara kalau kita ini SMA, kalau kita lihat soal, saya kebetulan mempelajari soal ini, SNBT, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Berbasis Ujian Tulis. Nah, soal SNBT itu adalah soal hot yang terdiri dari 3 komponen itu. Nah, ini kan ada hal yang paradok. Di sekolah, siswa tidak dibiasakan untuk soal yang hot, sementara memasuk perguruan tinggi untuk ujian tulis soalnya hot. Nah, ini yang kayak gini. Jadi, kaitan dengan nanti pada penyusunan assessment ya yang berarti hot, yaitu ada beberapa butir tapi itu bagus sehingga nanti teman-teman para peserta guru mengikutinya. Jadi seperti itu menurut saya, Pak Samad. Iya, iya. Terima kasih Pak Rojak. Memang kita minta tanggapan. Saya juga tidak tahu perkembangan beberapa hari di Prodi kaitannya dengan ini, tapi saya kira teman-teman juga insya Allah mampu untuk melakukan itu. Cuma tadi saya tanyakan, siapa tahu ada jalan keluar, ada share pengalaman yang bisa kita lihat karena begini. Tapi kalau kita sama-sama dulu kolaborasi, saya kira insya Allah bisa Pak Rojak. Ya, Makasih ya, Pak. ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Razak dan Pak Dr. Samad. Eh, Satu lagi kalau misalnya ada dari Bapak Ibu Guru Pamong, kami persilakan. Pak Samsuar Ya, tadi kalau sudah. Tuh, Pak Samsuar. oh iya, Pak Samsur. Tapi Ya, kalau Pak. dari Bapak Ibu Guru Pamong Guru ada hal Pamong. yang ingin ditanyakan, saya persilakan dulu ke Bapak Ibu Guru Pamong. Silakan Pak, Ibu. Pak Riyadi Baik, kalau mungkin Pak tidak ada. Riyadi. Ya, Kita menyesuaikan Pak, insya Allah oke. mengikuti pelan-pelan apa yang diarahkan nanti sambil berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen.
para senior. Siap. Ini Oke, Pak Sam, menyesuaikan, Pak. singkat saja apa yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan ke Bapak pemateri kita, silakan. Ya, ini ada beberapa catatan sebenarnya Pak di sini. Kalau mungkin diminta dikasihkan, yang pertama, yang bobot yang kami pahami setelah diskusi tadi itu kan di perangkat pembelajaran Pak ya, kalau tidak salah 18 hari dan 11 LK yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi maraton 18 hari, 11 LK harus selesai. Yang kami tanyakan ini tentang apa namanya TP dan modul ajarnya itu Pak. Apakah mereka harus menyelesaikan bidang studinya itu di kelas yang dia ampu, ataukah semacam prototipe saja yang sederhana untuk mereka? Apalagi kalau yang kami tahu memang sepertinya belum ada, atau saya tidak tahu bagaimana di madrasah, apakah sudah ada yang sudah mulai mengadopsi atau mengimplementasi kurikulum Merdeka itu, sehingga mereka setidaknya mungkin sudah ada yang sudah paham sebelumnya tentang konsep dari penurunan CPTP dan modul ajar itu Pak. Kemudian proposal PTK ini Pak, yang terakhir itu kan ada 1 hari untuk proposal PTK. Apakah 1 hari itu memang 1 hari itu saja waktu mereka untuk menyusun PTK? Karena luar biasa kalau misalnya cuma 1 hari atau 2 hari untuk menyusun 1 proposal. Dan apakah ini ada kaitannya dengan PBL PJBL yang berkaitan dengan pendalaman materi yang sudah dilakukan pada 1 bulan sebelumnya Pak? Jadi mungkin mengangkat masalah yang sudah didalami sebelum apa namanya ROK karya ini. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, baik, makasih. Mengenai yang pertama, beberapa contoh ya, nanti bisa saya kirimkan ke Bu Wadek ya, kaitan dengan model-model penerjemahan dan perumusan lebih lanjut dari CP ke TP ke ATP untuk di Kementerian Agama, dan modul contoh ya, itu modul contoh untuk bahan bacaan ya, bahan bacaan yang bisa dipakai. Yang kedua, Pak Samsuar, gini, kalau dilihat waktunya memang hanya sehari untuk menyusun proposal PTK. Tapi tolong ini disampaikan kepada para dosen, oleh para dosen dan guru pamong tentunya, di hari awal serangkaian kegiatan itu disampaikan yang tadi terjadwal itu. Nah, misalnya PTK itu sudah bisa dimulai, dirancangkan dari hari pertama gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan nanti itu, bahwa kemudian dikerjakannya waktunya nanti itu persoalan waktu saja, tapi dari hari pertama ya sudah mulai. Nah, yang kedua, saya sepakat ya, setuju, silakan dari bahan pengembangan materi ajar yang kemarin yang PBL PJBL itu kan sudah ada analisis masalah dan segala macam. Ya saya kira itu bisa ditindaklanjuti untuk menjadi bahan di dalam penyusunan proposal PTK. Kan itu juga sudah berdarah-darah itu pekerjaan itu. Jadi tinggal itu dilengkapi dengan kajian teori, konsepnya, penelitian relevan dan sebagainya. Dan itu juga sudah ada, itu tinggal diperkokoh sehingga bahan baku untuk PTK itu sudah ada. Tinggal nanti menyusun instrumennya. Nah, jadi kerangka kerjanya ini memang tolong saya titipkan kepada para dosen yang di hari pertama masuk agar bisa melakukan overview terhadap general activity lokakarya dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi jangan sampai hanya hari pertama saja yang untuk bagiannya, yang lainnya tidak diberikan penjelasan. Kan dosen semuanya siapapun yang nanti dijadwal di hari pertama, mohon untuk saling berkolaborasi untuk memberikan overview dari serangkaian tugas materi, target-target pencapaian. Nah, sehingga para mahasiswa, dan tekankan, tolong dicicil ya, dicicil yang bisa dikerjakan, disiapkan nanti ketemu dengan para dosen dalam jadwal. Kan nanti di sana ada jadwal sinkronusnya, ada asinkronusnya, kapan sinkronusnya, itu nanti diatur, nah, sehingga itu lebih produktif diskusi dan konfirmasi. Jadi peserta diskusi konfirmasi terhadap apa-apa yang menjadi kesulitan yang dihadapi oleh para mahasiswa. Jadi sebenarnya dengan dosen dan dengan guru dan dosen itu adalah melakukan konsultasi, konfirmasi terhadap persoalan-persoalan yang mungkin dia masih ragu dan sebagainya, lalu kemudian diberikan penjelasan lebih lanjut oleh para dosen dan guru pamong tentunya.
Saya kira begitu, Pak Samsuar. Satu terakhir Pak, terakhir sekali nih. Bisa Ya, monggo. teknis peer teaching-nya ini seperti apa Pak? Untuk sesi itu Pak, seperti apa model? Terima kasih Pak. Ya, nanti teknik peer teaching-nya ya tentunya mereka kan secara bergantian menyajikan materi, ya materinya itu tentunya materi yang ya untuk keperluan peer teaching, karena peer teaching itu sebagai pemanasan aja, pemanasan untuk kegiatan PPL nanti. Tapi ya tentunya singkat-singkat yang akan mereka lakukan, asalkan itu instrumennya nanti saya kirim, lalu kemudian ya menggambarkan lah sebagai pemanasan awal. Peer teaching itu sebagai pemanasan awal bagi para guru. Yang ini sesungguhnya kan mereka sudah jadi guru, tapi kan yang kita harapkan dari peer teaching, apa yang diperoleh dari pendalaman materi, pengetahuan baru, apa yang diperoleh di dalam, ya tentunya menginspirasi, maka dia akan mengajarkan modelnya kayak gini. Misalnya peer teaching nanti, oh saya ingin mencoba model pembelajaran diferensiasi learning, oh saya ingin mencoba problem based learning, oh saya ingin mencoba segala macam, ya silakan itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, barangkali sudah cukup ya pertemuan kita atau kegiatan refreshment kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Ibu Wadek. Baik, terima kasih Pak Bersama. Rosak, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu Guru Pamon yang telah membersamai kita pada malam hari ini terkait dengan refreshment Lokakarya. Memang terkait dengan jadwal ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Rojak dan mungkin tadi ada masukan dari Pak Samad. Kita sebenarnya juga Pak mau butuh waktu. Awalnya bahkan dijadwalkan tanggal 27, cuma kami menyampaikan bahwa di 27 itu masih ada materi pendalaman materi ya belum selesai. Makanya alhamdulillah berdasarkan dari masukan itu maka dipindahkanlah pada tanggal 28. Dan nanti setelah tanggal 28 mulailah untuk lokakarya ya terkait dengan perangkat pembelajaran seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rojak, dan nanti lanjut peer teaching setelah dan komprehensif, dan setelah itu nanti ada PPL 1, 2 ya, PPL terkait dengan bagaimana membuat proyek ya pelajar Pancasila ya, itu yang terjadwal ya. Jadi nanti Pak Rojak mungkin saya ingin menyampaikan juga mungkin ada hal-hal terkait dengan plotting ya dosen, karena memang yang kita lihat yang lama ini adalah di Lokakarya perangkat pembelajaran. Ternyata ketika kita akan memploting dosen, mereka mintanya hanya satu saja, tidak bisa menambahkan dosen yang lain kecuali pada komprehensif. Kalau komprehensif bisa 2 dosen, tapi ternyata untuk Lokakarya khususnya pada perangkat pembelajaran ini, padahal itu yang membutuhkan waktu yang banyak sekali, tapi hanya 1 dosen saja. Atau memang begitu ya Pak? Atau bagaimana mungkin ada hal yang bisa ditambah dosen atau bagaimana? Ya. Nanti coba saya konfirmasi Pak Bu Wadek. Secara teknisnya di LMS-nya seperti itu nanti saya coba konfirmasi. Iya. Karena terus terang ini memerlukan waktu 18 hari ya kalau tidak salah. Dan plotin dosennya hanya 1. Kalau dalam Lokakarya yang bisa plotin 2 dosen hanya di komprehensif ya. Jadi mungkin bisa nanti ada masukan-masukan juga mungkin bagi ya mungkin nanti selama ini Bu Wadek, iya, selama Lokakarya itu ya 1 dosen mungkin pada bagian materi mana itu selesai lalu diganti dengan dosen yang lain, walaupun masih tetap 1, itu juga 1 model. Jadi iya, tidak monoton sampai akhir yang iya, bersangkutan gitu. Jadi iya. dibagi gitu. Mungkin. Oke, iya. Gitu. Iya. Oh iya, Oke. iya. Baik Pak Rosa, kami memang juga sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa walaupun 1 nama dosen tapi tetap kita berkolaborasi bersama. Jadi nanti kita lihat kira-kira materi yang memang teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen yang bisa ya kita akan membagi-bagi. Karena kebetulan kami masih 2
kelas ya. Jadi ada memang kelas SKI, kemudian kelas akidah akhlak ya, dan juga guru pamon yang kami libatkan ada 5 ya, 5. 3 untuk mata pelajaran akidah akhlak dan 2 untuk mapel SKI. Yang awalnya memang 3, cuma karena sesuatu hal satu guru pamon kami belum bersedia. Padahal awalnya sudah dikonfirmasi bersedia, tapi ketika mungkin mendengarkan terkait dengan kurikulum merdeka, ternyata ya mereka menganggap bahwa Bu, untuk kesempatan ini saya belum bisa membersamai karena sesuatu hal ya mungkin terkait dengan pemahaman kurikulum merdeka. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Samad bahwa walaupun mungkin di madrasah ada yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, cuma memang berbeda dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemendikbud karena mereka sudah tahun ketiga Pak. Jadi memang mereka sudah lumayan ya. Sementara mungkin madrasah baru tahun pertama ya kalau tidak salah. Jadi itu mungkin menjadi kendala-kendala juga bagi Bapak Ibu guru pamon ya yang memang merasa bahwa belum pernah mengikuti IHT terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Ya mungkin itu saja Pak. Mungkin yang terakhir juga mungkin banyak hal terkait dengan materi, kemudian tadi terkait dengan modul-modul ajar, tadi terkait dengan hal yang dibutuhkan dalam kegiatan lokakarya nanti dalam waktu berapa hari ke depannya. Baik, terima kasih Pak Rojak juga telah membersamai kami walaupun malam-malam Pak Rojak tetap ya masih bersedia untuk berbagi ilmu kepada kami. Terima kasih banyak atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Pak Rojak tetap mau berbagi dengan kami, mau memberikan penguatan-penguatan kepada kami yang memang masih belajar ya, karena kami ini adalah LPTK baru yang memang baru belajar juga. Jadi mohon mungkin pencerahannya jika ada nanti hal-hal yang mungkin kami mengalami kendala, mohon bantuannya Pak Rojak ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Adek. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kegiatan refreshment kita yang sangat produktif di malam hari ini. Jika nantinya dari Bapak Ibu guru pamong maupun Bapak Ibu dosen PPG ada hal yang ternyata menjadi kendala, nanti bisa didiskusikan oleh tim ahli kita di LPTK Ambon. Di sini ada Pak Andi, ada Pak Kozin. Kita juga sudah punya grup sebagai wadah komunikasi kita jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak pemateri kita. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Dr. Rozak untuk materi yang sangat produktif di malam hari ini. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan refreshment kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Rojak. Terima kasih Bu Ade, terima kasih Pak Samad. Terima kasih banyak Pak Rojak. Terima kasih. Saya izin ya melanjutkan perjalanan pulang ke rumah nih. Semoga tetap sehat Pak Rojak. Oke, yuk. Mohon kepada Bapak Ibu guru pamon sudah bisa masuk di LMS. Jadi ya, sudah bisa. Oh, sudah ya. Pak Andi konsumsi. Ibu Adek dan Adek Sadam kalau bisa kita 1 minggu tidak ada di Ambon. Semoga jangan di awal-awal dulu. Iya, oke, ya. Baik Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamon, jadi memang sudah di-plotting tadi dosen-dosennya bahwa Bapak Ibu di mana, walaupun mungkin nanti di khususnya di perangkat pembelajaran satu dosen saja yang bisa di-upload ya. Nanti insya Allah Pak Andi akan mengirimkan terkait dengan plotting ya Bapak Ibu. Jadi nanti jadwal pun nanti sudah ada ya Bapak Andi, bisa di-share juga di grup terkait dengan
lokakarya ini pertama terkait dengan perangkat pembelajaran dari KB 1 sampai dengan KB 11 ya, kalau tidak salah. Kemudian dilanjutkan dengan peer teaching ya. Kemudian terakhir adalah komprehensif ya, kalau tidak salah. Ya. Jadi ada 3 kegiatan dalam lokakarya ini, dimulai dengan pengembang perangkat pembelajaran, kemudian yang kedua terkait dengan peer teaching, dan yang ketiga adalah komprehensif. Nanti setelah itu lagi dilanjutkan dengan PPL apa PPL? Oh, PPL modul 1 ya, kemudian PPL 2, kemudian PPL 2 itu ternyata PPL 1 itu ternyata lebih kepada bagaimana dalam pelaksanaan pembelajaran ya. Tapi PPL 5, P5, P5 Yang kemana kita belum tahu. P5 profil pelajar alamin ya, itu ya. Ya mungkin kami belum terbiasa dengan hal itu ya. Karena biasanya kita hanya P5 ya. Itu. Jadi nanti itu Bapak Ibu, dan pamongnya pun sudah di-plotting. Mohon maaf untuk Bapak Ibu di SKI karena awalnya tadi 3, tapi ya baru tadi setelah akan dimulai ada 1 Bapak Ibu guru pamong yang belum bersedia karena mungkin melihat dari tadi RPP-nya terkait dengan kurikulum merdeka, sehingga padahal saya sudah sampaikan bahwa mari kita sama-sama belajar, atau mungkin nanti jangan sampai Pak Kepala Sekolah Pak Riyadi Kamis sudah keluar ya, karena itu adalah anak buahnya Pak Riyadi Kamis, jangan sampai bisa memberikan penguatan-penguatan sehingga dia bisa lagi kembali membersamai kita ya. Kami juga tidak memberikannya. Tapi kalau untuk mapel akidah akhlak, alhamdulillah guru pamongnya ada 3, karena memang yang kemarin ketika kita minta data guru pamong untuk guru mapel akidah akhlak memang tidak ada. Ya, jadi sebagai tadi kami tawari untuk beberapa kesediaan untuk guru PAI yang bisa mendampingi, karena kami rasa bahwa guru PAI juga ya pasti, karena ada beberapa guru mapel lain yang rumpun PAI kami minta kesediaannya juga, tapi ternyata mereka tidak bersedia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru pamong dari mapel PAI yang mau bersedia untuk membersamai kami dalam kegiatan PPG ya Dajab BIS 2 ini. Terima kasih ya, semoga kita tetap nanti bisa berkolaborasi bersama, dan mohon doa mudah-mudahan BIS 3 nanti ya kita juga sudah bisa memperoleh mahasiswa PPG dari mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, karena kemarin alasannya alasannya kemarin kita tidak diberikan Pak karena pimpinan tidak berkoordinasi dengan Pendis agama Islam ya. Jadi mungkin kami juga tidak tahu ya. Mudah-mudahan tahun depannya nanti ya kita bisa berkolaborasi bersama. Dan mohon maaf Bapak Ibu dosen, sampai saat ini ternyata belum cair-cair ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa cair. Jadi ya anggaplah ini adalah pengabdian untuk PAI ya Bapak Ibu ya. Karena sampai sekarang ini juga belum, mudah-mudahan setelah penandatanganan perjanjian kinerja dengan Pak Dekan di kegiatan Forum Dekan yang akan dilaksanakan di Yogyakarta, ya hal itu nanti sudah bisa secepatnya ya mungkin membayar dari payah Bapak Ibu. Mungkin sudah kering ya, akan basah kembali, tapi ternyata belum bisa diberikan. Itu tabungan. Proses cepat Pak Andi ya. Tabungan Mas Adam ini Pak Andi terus. Apa? Belum ada uang. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Jika ada mungkin hal-hal nanti dari Bapak Ibu guru Pak. Kalau Bapak Ibu dosen ini sudah terbiasa ya, Bapak Ibu guru pamong bisa mungkin menyampaikan hal-hal ke grup. Kalau misalnya pun tidak bisa menjapri, ada Pak Andi, ada Pak Kojin, mungkin ada saya juga bisa meneruskan. Jadi bisa mungkin menyampaikan hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan ya. Dan memang karena hari Kamis sudah mulai
untuk Lokakarya ya. Terus terang Bapak Ibu, saya juga besok masih yang terakhir ya untuk modul 10 pendalaman materi ya. Dan hari Kamis sudah dimulai lagi dengan Lokakarya. Dan jika kami tidak mungkin meminta juga awalnya bersamaan di tanggal 27. Mereka plottingnya di LMS bahwa tanggal 27 harus sudah Lokakarya. Tapi alhamdulillah diundurkan 1 hari dan menjadi tanggal 28 karena di Desember harus sudah selesai kegiatan ini. Mungkin juga terkait dengan penganggaran ya Bapak Ibu, sehingga juga ya memang harus selesai di Desember 2023 ini. Terima kasih. Mungkin ada hal-hal lagi Pak Samad ya, kayaknya semakin sejahtera lahir dan batin berada di Bula. Ada makannya nih. Ada makannya, lapar. Oh, iya. Kayaknya makan ikan terus lagi di Bula, sudah lupa orang-orang yang ada di Ambon. Ada rumah makan baru orang Bone. Dia kenal, Pak Andi dikenal. Ya Allah, pasti dia lebih kenal saya, Pak. Pura-pura itu dia lupa saja. Oke, baik Oke Bapak Bu, Ibu saya ya. izin pamit. Pak Andi ditunggu di gedung sebelah ya. Mohon maaf Pak Andi hari ini juga Pak Andi jangan lagi. Jadi Kayaknya sisa-sisa dari tadi dia bungkusan-bungkusan yang ada di ruangan pimpinan situ tolong ditransfer ke sini Pak Andi, ditunggu. Assalamualaikum. Kayaknya Pak Andi habiskan semua Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Telah mempersampaikan, mohon maaf mungkin canda teman-teman. Insya Allah sampai nanti plotting terkait dengan kegiatan guru Pamon dan dosen-dosennya nanti akan dikirim oleh Pak Andi, dan mohon maaf juga untuk Bapak Ibu dosen yang belum memberikan penilaian pada kegiatan pendalaman materi, mohon dilihat lagi karena nilainya belum bisa tuntas semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu menyertai kita semua dan Bu Lupi ditual. Ya Pak, Pak, saya pergi ritual hari Jumat Pak. Lanjut. Pak Sadam sudah keluar ya? Masih ada Bu, masih ada. Kita sampai jumpa di tual Ibu ya. Pak, berarti Pak Sadam kasih beta pembeli tiket ya, karena saya beli tiket sendiri. Mau berangkat duluan jadi mau bagaimana? Pak, saya ditual 1 minggu Pak. Saya lanjut lagi. Ada kontrak dengan Bupati Maluku Tenggara. Iya kan kamu mau mengajar tuh. Tapi saya pergi Pak bukan untuk mengajar Pak. Saya pergi untuk jalan-jalan tanggal 2. Insya Allah hari Jumat Pak. Hari Minggu baru pulang beta. Oh iya Pak, beta hari Minggu baru pulang. Nanti Senin baru beta berangkat lagi ke Tual. Boleh kasih Pak Sadam? Boleh. Boleh. Ibu pung anak buah banyak di sana Pak, murid-murid. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Oh ya Bapak Ibu.